Kita ke informasi lainnya yang juga menjadi sorotan akhir-akhir ini Tribuners, di mana TNI AL menyiapkan 3 kapal bantu rumah sakit sebagai opsi pengerahan bila Indonesia mendapat mandat menjalankan misi kemanusiaan di Gaza. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Kadispena Laksamana Tunggul mengatakan hal tersebut pada 25 November 2025 kemarin. Dikatakan oleh Laksamana Tunggul kalau kapal-kapal ini dilengkapi dengan fasilitas medis dan membawa helikopter on board untuk mendukung evakuasi dari pasien. Dia juga menyatakan pengiriman kapal-kapal ini tinggal menunggu perintah dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Dan pada hari Senin kemarin, Komandan Angkatan Laut Jenderal Agus Subianto mengumumkan bahwa Tentara Nasional Indonesia sudah menyiapkan pesawat angkut C-130 Hercules dan kapal angkatan laut untuk misi penjaga perdamaian di Gaza. Pesawat C-130 sendiri akan digunakan untuk mengangkut logistik dan personel, dan kapal-kapal rumah sakit akan membawa tim medis dan menyediakan fasilitas perawatan bagi para korban sipil di Gaza. Jenderal Agus Subianto juga mengatakan kalau TNI ini sudah menyiapkan pasukan penjaga perdamaian yang terdiri dari 3 brigade atau 3 barikade komposit, tetapi tidak menentukan kapan pasukan akan dikerahkan ke lokasi. Dan Indonesia sebelumnya mengatakan sudah menyiapkan 20.000 personel untuk ditempatkan di daerah kantong Palestina di Gaza. Juga kami telah menerima perintah persiapan dari Bapak Presiden untuk mempersiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kita akan membawa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ini pasukan ini secara substansi disiapkan oleh Panglima TNI, tetapi spesifikasi penugasan akan kita berdayakan untuk kebutuhan kemanusiaan dan juga rehabilitasi dari konstruksi alat alami kerusakan. Juga kita dalam rangka pembangunan kekuatan di samping mendesain pasukan, juga kita membangun penghalang dari batalion-batalion di seluruh Indonesia. Ini mendapatkan satu respon positif dari beberapa yang dilakukan Komisi 1 DPR. Namun kita mengharapkan bahwa kontrol sosial yang dilakukan oleh para wakil rakyat yang ada di Komisi 1 itu tetap intensif dan memberikan kritik yang konstruktif kepada kami. Untuk pasukan yang pertama adalah tes kesehatan, bagaimana memiliki kesehatan yang baik, kemudian fisik yang baik, sekolah yang berbeda. Kemudian setelah dari pasar kita akan kirim personil lagi ke sana untuk mendahulu memastikan situasi kondisi kesehatan dan penempatan pasukan di sini. Untuk kontingen pasukan rumah perdamaian sudah tahap seleksi, kemudian rencana dipimpin oleh bintang-bintang 3, kemudian di bawahnya ada 3 brigade komposit. Jadi di bawah brigade komposit itu terdiri dari 1 batalion kesehatan, 1 batalion seni konstruksi, kemudian batalion bantuan, dan ada lagi batalion medis. Kemudian juga ada unsur udara dari helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan 2 kapal rumah sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat tersebut. Juga kami telah menerima perintah persiapan dari Bapak Presiden untuk mempersiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kita akan membawa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ini pasukan ini secara
substansi disiapkan oleh Panglima TNI, tetapi spesifikasi penugasan akan kita berdayakan untuk kebutuhan kemanusiaan dan juga rehabilitasi dari konstruksi alat pengalang kerusakan. Juga kita dalam rangka pembangunan kekuatan juga di samping mendesain pasukan juga kita membangun penghalang dari batalion-batalion di seluruh Indonesia. Ini mendapatkan satu respon positif dari beberapa yang di Komisi 1 DPR. Namun kita akan mengontrol sosial yang dilakukan oleh para wakil rakyat yang ada di Komisi 1 itu tetap. Pasukan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia TNI yang akan ditempatkan di Gaza, Palestina ini akan didominasi oleh prajurit dari Matra TNI Angkatan Darat. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kadispenat Kolonel Infanteri Doni Pramono, mengatakan dari rencana pengerahan 20.000 pasukan perdamaian di Gaza, sebanyak 60% diantaranya ini merupakan prajurit TNI Angkatan Darat. Dikatakannya, untuk kontribusi personel, rencana awal ini memproyeksikan bahwa dari total sekitar 20.000 pasukan perdamaian, porsi TNI AD ini berada pada kisaran 60% sendiri, Tribuners. Sedangkan Matra TNI Angkatan Laut atau TNI AL dan TNI Angkatan Udara TNI AU disebut Doni akan mengirimkan masing-masing sebanyak 25 dan 15% prajuritnya dari total keseluruhan pasukan. Tapi meski demikian, dia juga menekankan bahwa jumlah presentase prajurit dan yang dikirimkan ini masih belum final dan akan menunggu keputusan resmi dari Markas Besar TNI. Sementara untuk TNI AL dan TNI AU ini belum final, nanti masih menunggu perkembangan situasi dan kebutuhan misi. Dan dia juga menjelaskan pengiriman pasukan perdamaian TNI ke Gaza merupakan operasi gabungan atau joint forces di bawah kendali penuh Mabes TNI. TNI Angkatan Darat sendiri menurutnya hanya akan berperan menyiapkan prajurit dan satuan yang relevan sesuai dengan kebutuhan dalam rencana operasi pasukan perdamaian ini. Mulai dari pemenuhan struktur brigade atau barikade komposit hingga dukungan satuan-satuan fungsi khusus. Dan saat ini ia mengatakan bahwa TNI Angkatan Darat sudah menyiapkan kemampuan para prajuritnya sekaligus berbagai kebutuhan material untuk operasi ini. Beberapa tahapan persiapan yang telah dilakukan diantaranya ini adalah menentukan satuan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan operasi, kemudian mempersiapkan perlengkapan sampai dengan pembekalan prajurit. Nah, terkait kesiapan batalion sendiri, batalion kesehatan, zeni konstruksi maupun elemen bantuan lainnya, TNI AD pada prinsipnya sudah melakukan penyiapan personel, kemampuan dan material secara bertahap. Doni juga menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat sepenuhnya siap mendukung apa yang menjadi keputusan negara dalam misi kemanusiaan ini dan seluruh prosesnya akan dipersiapkan dengan cermat dan saling terintegrasi dengan dua matra TNI lainnya. Ya, Tribuners, TNI ini masih mempersiapkan personel yang akan dikirim ke Gaza, Palestina untuk terlibat dalam pasukan stabilisasi internasional ISF, di mana sebelumnya disebutkan bahwa Indonesia akan mengirim sekitar 20.000 personel yang terdiri dari lintas matra. TNI Angkatan Laut misalnya memperkirakan akan mengerahkan 5.000 personel untuk bergabung dalam pasukan pemelihara perdamaian di Gaza. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Kadispenat Laksamana Pertama TNI Tunggul, jumlah ini merupakan 25% dari jumlah total pasukan TNI yang akan dikirim ke Gaza. Tunggul juga mengatakan personel yang disiapkan TNI AL ini harus memiliki kemampuan khusus di bidang kesehatan dan pembangunan konstruksi. Sementara kemampuan ini nantinya akan dipakai untuk merawat warga sipil korban perang serta membangun fasilitas maupun infrastruktur sementara di Gaza. Dan Tunggul juga menjelaskan 3 KRI rumah sakit ini dilengkapi dengan beragam fasilitas yang menunjang aktivitas perawatan medis dan juga helikopter untuk membantu proses evakuasi pasien. Dan hingga saat ini
Tunggul mengatakan TNI AL siap menerima perintah dari Panglima TNI dan pemerintah untuk mengirimkan 3 kapal rumah sakit tersebut. Di mana sebelumnya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan 20.000 personel TNI yang dikirimkan ke Gaza, Palestina tergabung dalam 3 brigade komposit. Setiap brigade terdiri dari 3 batalion utama, yakni Batalion Kesehatan, Batalion Zeni Konstruksi, dan Batalion Bantuan. Kemudian ada lagi bantuan mekanis Tribuners, dan Agus juga melanjutkan seluruh pasukan perdamaian ini akan dikirim setelah TNI mengirimkan tim AJU terlebih dahulu ke wilayah Gaza. Pengiriman tim AJU ini dilakukan agar TNI mengetahui gambaran situasi di Gaza dan juga lokasi yang tepat untuk pengiriman pasukan. Namun Agus tidak merinci kapan pasukan tersebut akan dikirim. Dia hanya memastikan Mabes TNI menunggu perintah dari pemerintah pusat dalam mengirim pasukan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.